Isu perempuan dan anak itu adalah isu yang sangat amat kompleks. Ya, yang menjadi kalau saya melihat 5 tahun saya di kementerian itu, saya sering mengatakan saya berada di Kementerian Air Mata. Nah, maka dari itu ketika bulan Hari Kartini kemudian dirangkaikan dengan bulan Bung Karno, kita menginisiasi lomba olahan pangan lokal murah meriah dan bergizi. Nah, untuk mengapresiasi itu kita buat menjadi sebuah buku yang kita beri nama Rahasia Rasa Nusantara, Olahan Pangan Lokal Murah Meriah dan Bergizi. Ini semua adalah karya-karya teman-teman DPC PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Ketika bulan Bung Karno itu kita melaksanakan pemberian makanan sehat dan bergizi. Ya. Nah, ini kita lakukan di 3 proyek ya, daerah Indonesia Timur, Tengah dan Barat. Itu pendampingan dengan memberikan uang 10.000 per kepala kepada orang tuanya. Tapi sebelumnya itu kita edukasi dulu orang tuanya. Teman-teman di podcast ini, kalau boleh saya titip, boleh itu ada videonya loh. Halo semuanya, selamat datang di episode podcast spesial Baperan, bahas perempuan dan anak bersama saya Patricia Hutapea. Hari ini kita tayang tepat di tanggal 16 Oktober bertepatan dengan Hari Pangan Nasional yang diperingati oleh Hari Pangan Sedunia yang ditetapkan oleh Food and Agricultural Organizations of the United Nations atau FAO. Nah, kalau kita berbicara soal pangan, tidak hanya soal kenyang saja, tapi hari ini kita akan bahas lebih dalam bagaimana pangan itu tidak cuma soal kenyang, tapi juga soal gizi, kemandirian, dan juga masa depan anak-anak Indonesia. Bersama itu dengan saya sudah hadir hari ini Ibu Pintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak periode 2019 sampai 2024, sekaligus juga selaku Ketua DPP PDI Perjuangan bidang perempuan dan anak. Selamat datang Ibu. Senang sekali hari ini Ibu bisa bergabung dengan kami. Iya, terima kasih. Kami juga terima kasih sudah diundang di podcast ini. Bu, seorang sahabat saya tuh pernah berkata bahwa seseorang itu bisa dinilai dari 3 hal nih. Apa yang sudah dia kerjakan di masa lalu, apa yang sedang ia kerjakan, dan apa yang akan ia kerjakan di masa depan. Nah, saya lihat Ibu tidak-tidaknya dalam 7 tahun terakhir, sekarang dan 5 tahun ke depan, Ibu konsisten bergiat dalam isu pemberdayaan perempuan dan anak. Saya pengen nanya nih, bagaimana sih Ibu melihat perempuan dan anak? Kalau bergulat untuk kegiatan perempuan dan anak tidak 7 tahun terakhir ya. Sebenarnya saya sudah dari tahun 2000 ya, karena pada waktu itu jadi istri wali kota selaku ketua tim penggerak PKK dengan 10 program pokok PKK itu sudah urusannya dengan perempuan dan anak. Nah, tapi yang lebih concern lagi kita melihat perempuan dan anak di Seantero Nusantara ini memang ketika saya diberikan amanah di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Isu perempuan dan anak itu adalah isu yang sangat amat kompleks. Ya, yang menjadi kalau saya melihat 5 tahun saya di kementerian itu, saya sering mengatakan saya berada di Kementerian Air Mata. Makanya saya melihat perempuan dan anak ini di tengah budaya patriarki dalam perjuangan hak perlindungan terhadap perempuan dan anak ini masih merupakan PR yang sangat panjang dan dalam di negara dengan budaya patriarki yang sudah mengakar. Bu, berarti Ibu bukan cuma hanya 7 tahun ini, bukan hanya sebelum menjadi menteri pun Ibu sudah aktif dalam isu ini ya. Betul. Bu, oke. Ibu sekarang selaku Ketua DPP PDI Perjuangan bidang perempuan dan anak. Apa aja sih Bu kegiatan di bidang perempuan dan anak? Kalau kegiatan di DPP bidang perempuan dan anak mungkin tidak jauh beda ya untuk kita menyelesaikan isu-isu perempuan dan anak. Apakah itu isu perempuan dan anak di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, ekonomi, pendampingan dan pencegahan perempuan dan anak di dalam hal kekerasan. Nah, namun yang kata kuncinya yang sering yang kita di kepengurusan ini yang harus menjadi acuan kita arahan Ibu Ketum. Kita turun ke akar rumput,
melihat permasalahan rakyat dan mencari solusinya. Kalau kami di bidang perempuan tentu kita melihat beserta jajaran, karena kita kan jajaran terstruktur ya di PDI Perjuangan ini, melihat permasalahan-permasalahan perempuan dan anak yang kita bergotong royong untuk mencari solusinya. Bu, kemarin-kemarin itu kalau nggak salah bidang perempuan dan anak tuh menyelenggarakan beberapa kegiatan yang saya paling ingat itu pada saat Kartininya. Betul. Ibu boleh cerita sedikit gak? Dalam rangka Hari Kartini, karena pada waktu masa bulan-bulan itu kita melihat kan harga beras sangat tinggi. Oh iya. Sedangkan Ibu Ketum, Ibu Megawati sangat concern menginstruksikan pada jajaran partai tentang 10 pendamping beras. Nah, maka dari itu ketika bulan Hari Kartini kemudian dirangkaikan dengan bulan Bung Karno, itu kita menginisiasi bidang perempuan dan anak, termasuk Patricia terlibat di dalamnya. Kita kayak kerja-kerja luar biasa dalam waktu singkat. Kita menginisiasi lomba olahan pangan lokal murah, meriah, dan bergizi. Karena kalau kita bicara masalah pangan, ini kan kita kaya dengan sumber daya alam dan semuanya ada di sekitar kita. Nah, itulah yang kita inisiasi lomba olahan pangan lokal murah, meriah, dan bergizi. Oke, Bu, boleh dijelasin lebih lanjut nggak Jadi dari lomba Kartini ini ada lomba masak murah, meriah, bergizi. Kemudian saya dengar Ibu mau ada peluncuran buku. Iya, betul. Karena melalui lomba olahan pangan lokal murah, meriah, dan bergizi itu kan kita alhamdulillah ya Astungkare, teman-teman antusiasnya luar biasa. Itu diikuti hampir 198 DPC. Nah, dari resep-resep yang masuk kita melihat resep-resep yang sangat bagus. Nah, itulah kita kurasi ya, kita diskusikan dengan teman-teman bidang perempuan dan anak. Sayang kalau ini kita lewatkan. Di samping kita bentuk apresiasi dalam waktu singkat, teman-teman membuat resep, membuat video, ngirim ke kita, itu bukan hal yang mudah. Nah, untuk mengapresiasi itu kita buat menjadi sebuah buku yang kita beri nama Rahasia Rasa Nusantara, Olahan Pangan Lokal Murah, Meriah, dan Bergizi. Rahasia Rasa Nusantara, olahan pangan lokal, murah, meriah, bergizi. Jadi dari lomba itu muncul banyak menu kreatif dari masyarakat ya, Bu. Betul. Dan akhirnya dikumpulin jadi buku. Dan Bu, semua resep yang ada di buku ini memang hasil dari lomba atau ada yang dikurasi dari Ibu dan tim Ibu mungkin? Ya, tentu. Itu kita kurasi. Tadi saya sampaikan dari 198 itu, dari menu-menu yang masuk yang sudah sesuai dengan kriteria, kita masukkan ke dalam buku ini. Kemudian juga ada tim untuk penyempurnaan buku ini. Itu kita buat, ada tim ahli gizi. Dari resep yang dimasukkan oleh teman-teman di PC, komposisi gizinya seperti apa, itu kita ada ahli gizi. Kemudian juga dari bahan-bahannya itu terlihat. Dari satu menu berapa sih harga yang dihabiskan, itu juga ada dalam buku ini. Bu, saya boleh nanya nggak? Buku resep itu kan sebenarnya banyak banget ya beredar di Indonesia. Apa sih yang membedakan dan membuat buku resep ini tuh spesial? Buku ini akan menjadi spesial. Yang pertama, dari beberapa buku yang sudah dikeluarkan khusus ya di kita di PDI Perjuangan, ini semua adalah karya-karya teman-teman DPC PDI Perjuangan seluruh Indonesia. Kemudian buku ini tidak hanya sekedar buku masak, melainkan buku ini mengajak kita kembali ke akar budaya kuliner Nusantara dengan pangan lokal yang berlimpah, sehat, murah, dan bergizi. Nah, dalam buku ini kebanyakan resep-resepnya itu adalah dari pendamping beras. Ini beneran murah nggak, Bu? Soalnya kan indeks ekonomi kan kita kalau anak-anak muda tuh sekarang suka bilang indeks ekonomi semuanya apa-apa mahal. Jadi buku resep ini apakah benar-benar murah, Bu? Ini sudah tertulis di sini. Seberapa nanti murah, silakan dari teman-teman bisa di zoom ya. Ada harga satu menu 7.200. 7.000. Jadi starting 7.000 rupiah. Ada 8.000. Ya memang ada juga yang harga sampai 20.000 ya. Tergantung menunya.
kemudian juga bahannya. Tapi berarti harganya dimulai dari Rp7.000 ya Bu. Oke, itu menyenangkan sekali buat anak-anak muda apalagi ya, karena lebih terjangkau dan juga bergizi. Nah Bu, keren banget bahwa ternyata di tengah-tengah kesulitan justru inovasi dan kreativitas itu muncul ya. Saya ingat betul bahwa masa-masa itu memang tadi Bu sudah jelasin juga bahwa selain harga beras itu mahal juga sulit ditemukan kan Bu. Nah Bu, untuk buku ini sendiri tuh tersedia satu versi atau ada versi lain kah untuk di tiap daerah? Kalau buku ini memang 172 resep ya, itu kita jadi sebenarnya diskusinya sangat panjang deh, sangat panjang gitu kan. Kita kan melihat pasar, kemudian bagaimana orang tertarik membaca itu juga menjadi pertimbangan ya. Nah buku ini rencananya kita buat beberapa versi, satu tercover semuanya, semua resep yang sudah kita kurasi, kemudian juga nanti kita akan pecah-pecah sesuai dengan potensi pangan daerah masing-masing. Karena pangan daerah masing-masing kan beda-beda ya. Nah, kenapa kita terpecah-pecah? Ini survei ya, jangan saya dibully nanti. Karena kan masyarakat Indonesia untuk kurang gemar membaca. Jadinya kita buat nanti kemasan yang kecil, apalagi nanti adalah harapan kita bawa ke akar rumput, kita turun ke bawah sehingga mereka tidak sulit. Mereka sudah akan bisa menyesuaikan dengan pangan apa yang ada di daerahnya. Berarti teman-teman ini adalah versi full dari buku resep Rahasia Rasa Nusantara, olahan pangan lokal murah meriah dan bergizi, dan juga nanti akan ada versi-versi kecilnya sebenarnya juga untuk memudahkan ya Bu, apalagi untuk teman-teman perempuan-perempuan lain mungkin ingin ikut turun ke tiap daerah, jadi lebih memudahkan untuk di lapangan aja sih. Tergantung di daerah itu pangan lokalnya apa yang cocok di sana itu apa gitu. Oke, jadi juga resepnya benar-benar menyesuaikan ketersediaan bahan lokal di tiap daerah ya Bu. Betul. Buku ini katanya akan segera dirilis, jadi teman-teman ditunggu aja nanti kapan tanggal mulai bisa didapatkannya. Nah Bu, ngomongin soal pangan pasti itu nggak bisa lepas dari gizi. Nah kalau kita bicara soal gizi anak Indonesia, salah satu tokoh yang menurut saya konsisten menaruh perhatian yang besar terhadap gizi anak Indonesia adalah Ibu Megawati Soekarnoputri. Nah Ibu bisa ceritakan nggak ya kira-kira kenapa sih isu gizi ini menjadi perhatian yang sangat besar dari Ibu Megawati? Kalau kita sebagai kader PDI Perjuangan sangat bangga ya punya Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri. Tidak hanya beliau concern terhadap gizi, beliau concern terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya salah satunya terkait dengan kalau kita bicara ketertarikan beliau, kemudian concern beliau terhadap gizi ini, karena beliau melihat stunting di Indonesia ini tinggi. Itu kan anomali banget ya. Di tengah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia ini adalah negara kepulauan yang berlimpah akan ikan, kok stuntingnya bisa tinggi? Makanya itulah yang Ibu Ketua Umum memerintahkan kita, mengarahkan kita, khususnya pengurus perempuan DPP PDI Perjuangan turun ke bawah melalui program Perempuan Berdaya Indonesia Raya. Dari program Perempuan Berdaya Indonesia Raya itu adalah salah satunya adalah program stunting. Bagaimana kita bisa memberikan pendampingan, mengedukasi masyarakat agar di Indonesia ini zero stunting. Kalau Ibu kurang setuju untuk kita di PDI Perjuangan jangan menurunkan stunting. Kalau bisa bagaimana kita menzirokan stunting, karena itu bukan hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan dengan sumber daya yang alam yang berlimpah ini. Oke, berarti zero stunting adalah salah satu ultimate goal dari program Perempuan Berdaya Indonesia Raya. Bu, kita boleh tahu nggak Bu Mega kira-kira ada contoh kepedulian atau program lain nggak yang terkait gizi? Yang kita lakukan di bidang perempuan dan anak ya, khususnya kita di DPP ketika bulan Bung Karno itu kita melaksanakan pemberian makanan sehat dan bergizi ya. Nah ini kita lakukan di 3 proyek ya, daerah Indonesia Timur, Tengah dan Barat. Nah pendekatan yang kita lakukan itu adalah pemberian makanan sehat bergizi, bagaimana kita mendekatkan
pengolahan makanan ini kepada orang tuanya. Ya, tapi ini ketika kami turun, karena sekali lagi kami sampaikan dengan demografi, dengan luasnya Indonesia, tentu daerah akan berbeda-beda. Nah itu kita memang setelah kita turun, intervensi yang kita lakukan tidak bisa sama. Ya, saya nonton di beberapa media ya yang belakangan ini dengan perkembangan pemberian makanan bergizi gratis, itu sebenarnya sudah kita lakukan. Seperti saya melihat menonton itu rekomendasi dari Komisi 9, apakah tidak dimungkinkan MBG itu pendekatannya orang tuanya yang masak. Nah pada waktu bulan Bung Karno ini sudah kita lakukan itu juga. Ya itu kita lakukan di Denpasar, kemudian kita lakukan di TTS, itu adalah pendamping. Kemudian kita lakukan di Kendal, itu pendampingan dengan memberikan uang 10.000 per kepala kepada orang tuanya. Tapi sebelumnya itu kita edukasi dulu orang tuanya. Orang tua di sekolah kita kumpulkan dulu, kemudian kita panggil ahli gizi untuk memberikan edukasi kepada orang tuanya makanan apa yang harus diberikan, yang dimasak di rumah untuk anak-anaknya dibawa ke sekolah. Itu juga kita ada lakukan. Kemudian juga yang menarik juga, saya ada salah satu dari nonton juga nih melalui media ya. Itu ada masukan juga, kenapa tidak dihidupkan dapur sekolah. Nah itu kita di TTU itu kita berlakukan karena medannya. Karena di sana kan ayam terlalu mahal, kalau misalnya beli dengan uang 10.000 itu dia tidak bisa dengan ayam lengkap karena sulit juga didapat. Makanya itu dimasak di sekolah dan mungkin 1 ekor ayam itu bisa sekian anak yang mendapatkan. Dari testimoni teman-teman di Timur Tengah Selatan dengan dimasak oleh komite sekolah, justru para guru juga mendapatkan menu itu. Kalau kita sudah lakukan dengan gotong royong itu sangat menarik. Sebentar juga. Ibu, ini jadi program sudah Ibu laksanakan bulan Juni kemarin. Dalam rangka bulan Bung Karno loh, arahan Ibu Ketum. Berarti DPP PDI Perjuangan memberikan bantuan sekaligus juga pendampingan gizinya. Jadi edukasi juga. Oke. Gitu. Di Indonesia Timur, Tengah dan juga Barat. Ya pilot project lah kita lakukan karena kan intervensi tidak bisa sama dengan luasnya Indonesia ini gitu. Dan bagaimana memastikan untuk makanannya benar-benar bergizi? Ibu mendatangkan juga ahli gizi. Oke. Gitu. Kita kumpulkan dulu di sekolah, kemudian kita datangkan ahli gizi. Kalau dari kita turun ini kan kita gotong royong 3 pilar partai ya. Nah memang kondisi di daerah itu beda-beda. Ya kerja keras teman-teman kita. Timur, Tengah dan Barat beda-beda banget ya. Kalau yang ada pimpinan eksekutifnya dari kita itu lebih mudah karena kita bisa berkolaborasi dengan BUMD-nya, bisa berkolaborasi dengan OPD-nya. Dan itu sudah terjadi ya? Itu sudah kita lakukan. Tapi kalau di daerah yang tidak ada eksekutifnya, yaitu teman-teman eksekutif struktur partai yang lebih berat lagi nih, lebih kencang lagi mengeluarkan gotong royongnya ini harus ngumpulin ceperannya untuk bisa menjalankan program ini. Tapi saya sangat bersyukur ya teman-teman di bawah itu luar biasa gotong royongnya ini untuk memberikan pendampingan. Programnya luar biasa sekali ya Bu. Dan ini juga sejalan dengan program pemerintah ya sebetulnya. Program pemerintah itu kan sangat bagus ya. Saya lihat ini sebenarnya apa yang Ibu sudah lakukan melalui bidang perempuan dan anak, program makan sehat bergizi ini sebenarnya sejalan dengan program pemerintah. Nah tidak adil nih Bu rasanya kalau misalnya saya tanya dari Ibu feedback atau respon dari penerimanya. Ibu kira-kira sih boleh atau nggak kami boleh dapat nggak kira-kira nanti testimoni dari kalau responnya sangat bagus. Kalau misalnya teman-teman di podcast ini kalau boleh saya titip, boleh itu banget, ada videonya loh. Itu ada videonya. Boleh ya nanti bagaimana para orang tuanya bisa nggak program ini dilanjutkan. Itu ada testimoni dari orang tua, ada testimoni dari guru, kemudian juga ada testimoni dari teman-teman kita sendiri. Beratkah dia, happykah dia, itu ada testimoninya. Saya dengar gurunya juga bahkan bisa dapat ya, jadi nggak cuman dari anak-anaknya. Kalau itu kita lakukan di dapur sekolah. Oke. Jadi bantuan diberikan tidak langsung kepada anak atau orang tua, tapi melalui komite sekolah. Tergantung medannya. Oke. Ya karena kita melihat medan, makanya kita bervariasi. Saya sangat menarik, makanya saya nonton berita belakangan ini.
berarti rekomendasi yang diberikan itu sebenarnya kita sudah lakukan di bulan Bung Karno seperti di bulan itu. Juni kemarin. Oke. Nah, Bu, program makan sehat bergizi ini dijalankan kan khusus selama bulan Bung Karno. Kenapa sih Bu momentumnya dipilih pada saat bulan Bung Karno? Kenapa kita pilih bulan Bung Karno? Karena satu, kebetulan rangkaian. Yang kedua ini kita melihat Bung Karno ya melalui buku Mustika Rasanya itu. Beliau mengatakan kemerdekaan itu dimulai dari lidah. Artinya apa? Ketahanan pangan, kedaulatan pangan patut kita perjuangkan karena itu akan mensejahterakan rakyat. Nah, makanya di bulan Bung Karno ini akan menjadi penting ya. Kalau kita bicara masalah politik pasti orientasinya kekuasaan. Sebenarnya politik itu tidak hanya kekuasaan. Politik itu adalah kehidupan. Luar biasa. Jadi semangat Bung Karno untuk berdikari di bidang pangan benar-benar diterjemahkan jadi aksi nyata, dan program ini sebenarnya bukan hanya program sosial, tetapi juga ada dasar ideologisnya. Dan saya juga kalau tidak salah ingat Bu bahwa ternyata PDI Perjuangan adalah partai yang konsisten berkelanjutan menggaungkan soal kedaulatan pangan. Dari di tahun 2023 ya Bu, kalau nggak salah Rakernas itu temanya soal kedaulatan pangan. Jadi ini sebenarnya semua berkelanjutan. Nah, Bu, selain program yang sudah berjalan nih, kira-kira Ibu ada program yang sedang Ibu rancang kah untuk kedepannya? Iya, selama ini sebenarnya beberapa kegiatan yang kita lakukan, saya sih terima kasih banget dukungan teman-teman di bawah ya, DPD, DPC untuk bidang perempuan dan anak luar biasa. Nah, saya melihat menjawab pertanyaan di awal terkait dengan isu perempuan, perjuangan hak-hak perempuan. Nah, kami sedang merancang dengan teman-teman bidang perempuan dan anak program ke depan. Kita akan membuat pedoman tentang perempuan penggerak akar rumput. Perempuan penggerak akar rumput. Tapi kayaknya kalau kita bahas full ini sekarang kan kayaknya nggak mungkin Bu. Kira-kira ada ini nggak Bu? Kira-kira kisi-kisi sedikit aja. Karena kita tadi awal saya mengatakan ketika kita bicara isu perempuan itu sangat kompleks. Apalagi di tengah budaya patriarki. Masih PR yang panjang dan dalam untuk kita bisa menyelesaikannya. Makanya kita mulai permasalahan itu pasti akan terjadi di tingkat yang paling bawah. Bagaimana kita memberikan pendampingan, memberikan edukasi kepada perempuan-perempuan yang ada di akar rumput bahwa kita sebagai perempuan mempunyai hak yang sama. Itu sudah diatur oleh konstitusi negara kita yang sering digaungkan oleh Ibu Ketua Umum. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama, tidak membedakan apakah dia laki, perempuan, disabilitas dan sebagainya. Bu, pas banget tadi Ibu bahas soal perempuan. Ada nggak Ibu pesan dari Ibu untuk generasi muda khususnya perempuan? Kalau pesan kepada para perempuan Indonesia bahwa setiap perempuan harus punya mimpi dan mampu mewujudkannya. Bahwa tidak ada istilah tidak mungkin, tidak ada istilah tidak bisa bagi perempuan asalkan ada kemauan dan kerja keras. Luar biasa banget obrolan kita hari ini bersama Ibu Bintang Puspayoga, dari cerita tentang buku olahan pangan lokal murah beria bergizi sampai program nyata untuk memastikan anak-anak Indonesia bisa makan sehat. Semua ini menunjukkan satu hal, bahwa pangan itu bukan cuma soal perut kenyang tapi juga soal masa depan bangsa. Terima kasih kepada Ibu Bintang sudah hadir dan berbagi cerita yang inspiratif di Hari Pangan Nasional ini. Dan buat kalian, yuk mulai dari hal kecil, cintai pangan lokal, masak dari bahan yang ada di sekitar, dan makanan bergizi itu tidak harus selalu mahal, karena perubahan besar selalu dimulai dari meja makan kita sendiri. Saya Patricia, pamit dulu, jangan lupa subscribe, share, dan tunggu episode berikutnya dari Baperan, bahasan perempuan dan anak. Selamat Hari Pangan Nasional, makan sehat, hidup kuat, Indonesia hebat. Juga programnya sangat bagus, bisa melatih kita juga sebagai orang tua kan supaya bisa lebih memperhatikan lagi
bagi gizi anak-anak. Karena kami juga belajar untuk bagaimana cara mengolah keuangan dengan keadaan yang sekecil mungkin supaya bisa berbagi dengan menu-menu anak agar lengkap semuanya dari protein sampai kalori yang semua tadi sampai pada mineralnya. Untuk dana 10.000 itu Pak bisa saya coba untuk misalkan ayam dicampur sama sayur. Dengan 10.000 mengelola makanan di rumah melalui ibunya untuk anak bekal sekolah itu sangat membantu. Tapi harapan kami semoga bisa berkelanjutan. Dengan diberikan uang 10.000 per hari untuk bekal anak itu sangat worth it. Karena bekal untuk sarapan itu saya kira tidak menghabiskan banyak tenaga dan tidak menghabiskan banyak uang. Salah satu contohnya kita bisa buat nasi goreng yang tidak menghabiskan hampir 10.000. Yang terpenting untuk makanan anak setidaknya itu harus ada nasi, daging, buah, dan untuk solusi ke depan ini atau tambahan lebih baik untuk biar bisa diisikan susu, walaupun kita tambah lagi sedikit gak apa-apa, yang penting anak kita sehat.